Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tiada hentinya curahkan rahmat karunia dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti pengajian kita pada malam hari ini. Tak lupa juga salawat dan salam kita hadiahkan ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setelah kita golongan yang mendapatkan syafaatnya di kemudian hari juga. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah pengajian rahimahumullah, pada malam hari ini pengajian kita akan diisi oleh Ustaz Abdul Latif Khan yang pada malam hari ini akan membahas masalah 10 resep untuk menyelami Al-Quran. Kepada Pak Ustaz kami persilakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala bil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana. Dan orang yang apabila diberi peringatan ayat-ayat Allah mereka tidak menghadapnya sebagai orang yang tuli dan buta. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus kepada yang bergabung dalam grup pengajian di WhatsApp, saya sudah men-share bahwa materi kajian kita malam ini adalah memahami makna atau menyelami makna Al-Quran melalui 10 cara. Cuma yang akan kita diskusikan sebagai pendahuluan pembahasan adalah makna tadabbur dan tanda-tandanya. Al-Maidani mengatakan bahwa tadabbur adalah berpikir secara sempurna dan menghantarkan kepada pemahaman yang dalam tentang suatu masalah. Jadi kalau studi Quran dia bisa disebut dengan pendekatan tematis. Ketika kita bicara tentang jihad, kita bicara itu mendalamnya dan mengambil semua ayat terkait tentang itu. Ketika kita bicara tentang Islam, kita bicara Islam sebagai agama itu bagaimana menurut Quran. Jadi dia melakukan atau pemahaman yang dilakukan terhadap satu masalah yang sedang dikaji itu dilakukan secara radikal. Radikal yang dimaksud di sini adalah mendalam, detail, menyeluruh. Nah, itu tadabbur. Makna tadabbur Al-Quran adalah berpikir dan menyelami makna ayat untuk dapat dipahami, mengetahui kandungan makna dan hikmah. Misalnya Umar bin Khattab ketika dia mempelajari makna kalalah, dia tak dapat. Jadi orang Arab ini pun semua mereka belum tentu memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Ya, sehingga mereka harus pergi kemana? Ke tempat di mana bahasa Arab itu masih bersih. Kemana Umar pergi? Ke padang pasir, menjumpai suku Badui, hanya untuk menanya apa kalalah. Ini bicara di seputar warisan. Ya. Jadi sama kayak kita mendengar bahasa Melayu, kita misalnya kata awak. Awak menurut Melayunya kita dengan awak menurut Melayunya Malaysia itu berbeda pula. Ya. Jadi kalau saya mengatakan awak, aku di sini. Tapi kalau orang Malaysia bilang awak, kau. Jadi sekarang ketika kita bicara awak pergi ke pasar, ini kita harus dalami ini awak yang siapa yang bilang awak? Nah, begitulah kira-kira. Ya. Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran tentang tanda dan sifat yang menjelaskan tentang hakikat tadabbur Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Maidah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq, maka kamu akan melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui. Jadi bicara tentang ahli kitab yang mereka itu menerima Islam. Jadi begitu dibacakan ayat-ayat Quran, mereka seperti menemukan sesuatu yang hilang. Ya. Yaquluna, seraya mereka berkata, Rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin, wahai Tuhan kami beriman kepadamu dan catatlah kami sebagai orang-orang yang menyaksikan kebenaran Al-Quran dan kenabian. Jadi ada kisah Syekh Al-Arifi yang ketika dia pergi ke Selandia Baru, di sana ada satu taman, sama di beberapa negara-negara barat yang punya kebebasan. Itu ada taman di mana orang bisa mengkampanyekan agamanya sesudahnya. Jadi ditemukannya lah ada orang-orang Kristen sedang mengkampanyekan agamanya. Jadi sedang baca Alkitab, kemudian mengajak orang untuk mendengarkan Alkitab. Syekh Al-Arifi datang, apa yang kalian bacakan? Oh, kami mengajarkan Kristen. Wah, ingin juga. Kalau memang benar, kenapa tidak? Apa masalahnya? Siapa yang kalian jadikan apa istilahnya tema utama? Yesus. Siapa Yesus? Anak Tuhan. Oke, baik. Coba ceritakan kepada aku. Maka dibahas, Pak. Udah berapa lama kau berdiri di sini? Adalah 2 jam. Luar biasa kau, kata Syekh Al-Arifi. Sama anak muda yang bacakan Alkitab. 2 jam kau cuma bacakan Alkitab, padahal tidak banyak orang. Artinya dia berdiri di pinggir jalan atau di taman itu, tidak banyak orang mendengarkan, tapi 2 jam dia tidak berhenti. Dan dia tidak peduli orang mau dengar atau tidak. Begitu sungguh-sungguhnya kau mengajarkan agamamu. Nah, kau apanya? Aku biarawati. Oke. Aku mau sampaikan kepada kalian. Mau gak aku sampaikan satu kalimat? Tolong bedakan saja. Aku tak suruh kalian mengerti. Aku mau ngomong pakai bahasa Arab. Oh, boleh? Maka dia bilang, ini contohnya ini saya dengar dari video langsung dia bicara. Si baru pergi ke pasar. Sampai di pasar dia membeli 2 kilo apel. Begitu dia beli, dia pulang ke rumah. Dia lupa rupanya kunci rumahnya ketinggalan di pasar. Dia balik lagi ke pasar, setelah dia lupa kuncinya dia pun pulang ke rumah, dan kemudian dia membuka pintu rumahnya, dan kemudian dia makan apelnya dengan lebih dahulu mengupasnya dan memotongnya. Oke, itu yang pertama. Tapi diucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, nah kalian dengar ini, dia membacakan surat Maryam. Dia mulai dari Inna Rabbahu dan seterusnya itu, dari kisah Zakaria terus sampai kepada Maryam di bawah. Ya. Atas dia bertanya kepada mereka, bagaimana respon kalian dengan 2 kalimat yang kubacakan? Biarawati itu bilang begini. Kalau yang pertama tadi si baru pergi ke pasar, tapi dia buat cara bacanya kayak baca Al-Quran. Cara bacanya sama, tapi yang pertama aku melihat tidak ada. Aku lebih tertarik dengan yang kedua kau baca. Apa sebab kau tertarik? Aku tidak tahu. Pernah kau mendengar bahasa seperti ini? Tidak pernah. Apa perasaanmu ketika aku membacakannya? Kalau aku rasa itu kalimat Tuhan yang kau baca itu. Nah, itu kalimat biarawati. Dia seperti masuk ke dalam pikiranku dan membuat damai di hati. Apa kata Syekh Al-Arifi? Supaya kau tahu, yang pertama aku baca adalah kalimat biasa memang. Tapi yang kedua adalah kitab suci orang Islam, yaitu Al-Quran, yang ketika itu sedang menceritakan kisah Maryam alaihissalam. Terkejut. Loh, dalam ajaran Islam ada kisah Maryam? Ya. Nah, yang menarik dari cerita ini adalah biarawati ini tidak pernah mendengar bahasa Arab, tidak pernah mendengar baca Al-Quran, tapi dia tersentuh dengan bacaan Al-Quran itu. Nah, ini yang dimaksud dengan tadabbur. Walaupun sentuhan tadabbur sama dia masih kepada sentuhan yang dia belum tahu itu kemana arah. Makanya bahasa Quran di sini langsung mereka
Kalimat itu indah sekali. Kalimat itu telah memposisikan Yesus pada posisi yang seharusnya dan meletakkan Maryam ibunya pada posisi yang seharusnya. Masya Allah. Itu kalau baca Quran harusnya begitu, ibu. Ibu jangan baca Quran asal baca Quran tapi kemudian nggak tahu apa yang ibu baca. Sehingga targetnya cuma mengetahui atau mendapatkan pahala. Jangan di situ. Nah, nanti pelajaran kita di depan akan kita lihat itu kemana seharusnya kita baca Quran. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imanan fa amma alladziina aamanu fazadathum iimanan wa hum yastabshirun. Ini dalam surat Taubah ayat 124. Apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka orang munafik berkata, siapa di antara kami yang bertambah iman dengan surat ini? Jadi begitu kita membaca satu surat yang tambahan, kita sudah harus bisa mendapat tambahan iman. Apa begitu seharusnya baca Quran? Ya, puluhan tahun, masya Allah. Saya juga merasa menzalimi diri saya. Puluhan tahun saya belum betul-betul saya baca Quran. Seharusnya kelas saya puluhan tahun sudah nggak perlu lagi dikasih tahu orang apa itu artinya, saya sudah tahu artinya. Nah, kemarin, masya Allah, kemarin saya mengislamkan 2 orang penganut agamanya Ahmad Masadeh. Pokoknya mereka punya kumpulan di Kalimantan sana, buka hutan, jadi buat perkampungan orang itu. Nah, 2 orang tobat. Cuma satu dari 2 orang ini dia ngerti Quran, tapi ternyata memahami Quran dengan serampangan. Misalnya begini, walikulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya dan umat Muhammad ada ajalnya. Dan sekarang sudah sampailah ajal umat Muhammad. Dan maka itulah kenapa kita perlu nabi yang baru. Entah dari mana dapatnya itu. Tapi yang dibacakan Quran. Hati-hati ibu. Ibu nanti belajar mengaji sama orang kayak begitu. Nah, begitu pula apa kata istri saya, syukur alhamdulillah abang banyak tahu atau tahu semuanya. Saya luruskan kalimatnya, saya tidak tahu semuanya. Kebetulan ditanya, saya tahu. Ya, coba bayangkan, saya harus berhadapan dengan dia. Target keluarganya saya memang diskusi ini debat, harus mengislamkan dia, dan ini cukup panjang. Karena sampai ketika sudah sepakat, 1 dari 2 mereka sudah siap, oke saya siap syahadat. Yang dia saya belum. Saya mau tanya lagi beberapa hal sama Ustaz. Dia tanya 1 ayat, dia tanya 1 hadis, dia tanya semuanya. Tapi saya menemukan dia menjelaskan itu secara serampangan. Nah, makanya orang munafik dalam ayat ini, dalam surat Taubah ini, turun ayat baru, apa nambah iman lagi ini? Makanya dalam ayat ini diceritakan orang-orang mukmin, maka surat ini menambah iman mereka dan mereka merasa gembira. Jadi ketika kita membaca ayat, seharusnya kita itu semangatnya apa yang bisa kuambil dari ayat ini. Gitu. Dalam surah Al-Isra ayat 107 sampai 109, Allah mengatakan, "Qul aminu bihi aw la tu'minu." Katakanlah berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman. Itu sama saja sama Allah. Mau beriman, mau tidak beriman, enggak nambah, enggak kurangi sama Allah. Innal ladzina utul 'ilma min qablihi idza tutla 'alaihim yakhruna lil azqani sujada. Sebenarnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, maka mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Ayo saya tanya baik, pada berapa ayat sajadah? 29 ayat sajadah. Ayat kalau kita baca, kita disunatkan sujud. Berapa banyak? Ayo coba nanti lihat lagi. Berapa? Enggak banyak. Berapa banyak? Ayat sajadah. Ayat yang kalau ini tadi ya khair sujada, ini kan ujungnya nanti apa? Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna bil asqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dimanapun kita membacanya, ketika kita menemukan tempat yang layak, sujudlah. Ada berapa jumlah? 15. 15 ayat saja. Nanti bisa dilihat di Quran. Semua Quran itu menjelaskan berapa jumlah tempat kita sujud. Tadi salah apa lah? Mungkin yang dianggap itu jumlah ayat surah sajadah. Ayat yang kalau kita mendengarnya, kita
tidak sujud saja. Nah, itu maksud saya. Ya. Baik. Apa ayat dalam surah Al-Isra 107 sampai 109 ini? Katakanlah, jadi Allah tidak ada masalah kita mau tidak beriman, kita tidak beriman sama Allah tidak ada masalah. Sesungguhnya orang yang diberi pengetahuan, utul ilma min qabl. Jadi orang dulu ketika mereka dibacakan Al-Quran, makanya enggak usah diberitahu, "Wasta'in billahi minasyaitonir rajim wa ansitu la'allakum turhamun." Pada ayat yang lain kan, maka dia supaya enggak usah disuruh-suruh lagi. Itu ansitu, itu kelihatannya orang orang-orang jin juga. Diam, ini Quran sedang dibaca. Ada berita dari alam jin yang ketika mereka mendengarkan Rasulullah membacakan Al-Quran, dia perintahkan kawannya, isma, dengar ini. Diam. Tapi orang-orang munafik, orang-orang kafir, begitu ayat Quran dibacakan, wallahu fi, apa wallahu, buat ribut supaya jangan paham orang. Masya Allah. Kalau mau kita bilang wallahu fi, kita diajak untuk ribut di seputar lagunya. Kita diajak untuk ribut di seputar apa ilmu-ilmu utama di sini. Padahal getaran yang harus dibangun ketika membaca Al-Quran adalah getaran keimanan, dan mereka biasanya menangis. Ya. Apa kata mereka? Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyukur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Jadi semakin lembut hatinya. Di antara cara melembutkan hati itu adalah mendengarkan Al-Quran dibacakan. Cuma memang agak repot sekali, Ustaz, saya dibacakan Quran memang tidak ada sesuatu yang menyentuh di hati saya. Kadang-kadang tak tahu hatinya. Ya, wailul likulli humazatin lumazah. Celaka orang yang begitu. Ya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Yang kerjanya cuma ngumpulin harta, kemudian menghitung udah banyak ini. Celaka orang yang mengumpat tadi kan, mencela. Nah, mereka yang mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitungnya. Kalla, kata-katakanlah itu sebenarnya. Kalau mau diartikan kedua orang tua sebenarnya, awas ya. Ya la yumbazanna fil khutamah. Masya Allah, itu udah bukan langsung cium. Artinya apa? Jangan kau pikir makin banyak duit makin sedang malaikat untuk menanya. La yumbadanna fil uqamah. Kau akan masuk ke neraka. Kau sudah merasa hebat, ya Allah. Ya Allah. Itu beberapa hal yang harus kita pahami. Ya, kemudian walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa 'umyana. Ini sudah saya sampaikan di awal tadi. Di surah Al-Furqan ayat 73. Wa idza yutla 'alaihim qalu, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, qalu amanna bi, kami beriman ya Allah, kami beriman. Maka ketika innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijs min 'amali syaitan fajtanibu. Begitu mereka sedang duduk, biasa orang Arab, para sahabat Nabi itu habis sholat isya duduk minum tua. Jadi zaman sebelum tua diharamkan. Jadi pengharaman tua itu 3 tahap. Pertama dikasih tahu bahwa itu buruk. Dia bisa buat al-adawa wal baghdha, dia bisa buat permusuhan dan saling menyakiti, marah, bertempur. Baru kemudian muncul yang ketiga ini, ketika situasi la taqrabus shalah wa antum sukara. Nanti kalau mau salat jangan mabuk. Jadi jarak 10 atau setengah jam sebelum salat jangan mabuk. Kenapa? Bahaya. Karena salah nanti bisa bacaan. Tengok si anu kemarin salat dia salah bacaannya. Baru terakhir ini. Nah, yang terakhir ini biasanya kalau sudah ayat turun itu langsung ada seorang sahabat yang keliling Madinah untuk menyampaikan, Isma, saudara-saudara dengarkan, malam ini sudah turun 1 ayat. Nah, dibacakan. Innamal khamru wal maisir. Orang mendengar, biasanya dengar itu dari kamarnya, dari warung. Mereka tidak mendatang, ada yang datang memang ke si kurir, tapi ada yang sambil minum. Begitu, fajtanibu, tinggalkan itu, maka muncrat dari mulut mereka.
seorang profesor psikolog namanya Profesor Malik Badri. Beliau mengatakan bahwa revolusi khamar yang paling besar dalam sejarah kemanusiaan itu waktu itu. Mereka tidak hanya berhenti minum khamar, tapi langsung pemabuk itu. Coba bayangin, pemabuk itu langsung pulang ke rumah, tumpahkan galon mereka semua. Maka lorong-lorong Madinah basah dengan khamar yang mereka tumpahkan sendiri. Yang mulut mereka sempat mengulumnya, tapi kemudian mereka tumpahkan sendiri. Kenapa? Karena penerimaan mereka dengan ayat Allah. Amanna. Hakikatnya mereka beriman kepada ayat Allah. Sehingga kalau sudah jelas kata Allah begitu, mereka tidak mau lagi mengerjakan. Ya. Kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu kebenaran dari Rabb kami. Nah ini kaidahnya di sini, apa yang membuat kita beriman? Innahul haqqu bir rabbina. Karena sebenarnya itu adalah kebenaran dari Allah. Sementara keimanan kami itu bisa terjaga kalau kami mengikuti apa yang diperintahkan Al-Quran. Nah disinilah nyambungnya hubungan. Makanya impossible, nonsense cerita iman kalau tidak mengerti Quran. Itu yang harus kita pahami, ya. Inna kunna min qablihi muslimin. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang memang sudah membenarkan Al-Quran. Dalam surah Az-Zumar ayat 23, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Apa perkataan yang paling baik? Al-Quran. Yang serupa mutunya lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Apalagi saya sudah meniatkan insyaallah nanti satu waktu kita akan secara khusus belajar tentang beriman kepada hari akhir. Ketika kita beriman kepada hari akhir, Allah tidak mungkin membiarkan kita ragu tentang hari akhir, kecuali Dia akan menjelaskan detail kepada kita apa yang akan terjadi nanti di hari akhir. Apa salah satunya? Neraka. Apa itu neraka? Detail. Al-Quran, hadis Nabi menjelaskan seperti apa neraka. Ada berapa pintunya, ada berapa lembahnya, ada berapa model penyiksaannya, seperti apa minumannya, seperti apa makanannya, seperti apa lemuhan atau teriakan penghuni neraka. Semua disampaikan detail. Nah, nanti kita akan buat pelajaran itu, melihat neraka di depan mata. Jadi kalau sudah melihat neraka di depan mata, kenapa bisa? Bisa. Karena deskripsi tentang neraka sudah disampaikan oleh Nabi SAW dan Al-Quran. Ya, misalnya contoh, ketika sudah terbakar semua tangan mereka, maka kami ganti kulit mereka, maka kami ganti dengan kulit yang lain. Mereka akan diam di dalamnya. Berapa lama? Ahqaba, nggak bisa dihitung, berabad-abad. Ya Allah, hidup dunia awal cuma berapa puluh tahun, harus diganti dengan. Makanya berburulah minta ampun kepada Allah di semua keadaan kita. Ya, dari beberapa ayat di atas hasilnya ada 7 tanda. Jadi kalau yang namanya tadabbur itu akan ada 7 tandanya. Pertama, menggabungkan hati dan akal ketika membaca Al-Quran. Indikasinya adalah dengan cara merenung dan merasa takjub dengan kebesaran Al-Quran. Ketika Quran bicara bagaimana proses kembalinya kehidupan manusia setelah mereka dimatikan nanti di hari kiamat, Allah menceritakan seperti Allah menurunkan hujan dari langit yang menimpa tanah kering, dan kemudian tanah kering itu mengeluarkan benih tumbuhan, dan benih tumbuhan itu mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang berbuah dengan berbagai macam buahnya, dan kalian bisa makan. Maka tidak sulit bagi Allah untuk membangkitkan kalian setelah kematian kalian. Begitu. Ya. Nah, jadi perenungan ini luar biasa. Kedua, menangis karena takut kepada Allah. Di antara orang yang membaca Quran dan dia mengerti membacanya, dia pasti akan hati-hati membacanya. Dulu saya suka sekali ada ustaz di Medan ini, tapi bukan di Medan, di Indonesia, tapi lama dia sudah tak nampak lagi. Itu kalau baca Quran, jangankan dia, orang yang mendengar juga ikut nangis. Saya sempat punya kaset belum CD lagi, belum zaman CD. Kalau saya tidak bilang namanya Sofyan Nur. Ya, dia kalau baca Quran itu dengan bacaan yang membuat kita ikut menangis bersama. Nah, ini jarang kita tak tahu Quran, tapi kita bisa menangis. Tak tahu
dia bacanya, tak tahu kita artinya. Tapi ketika dia membacanya menangis, kita pun menangis. Bismillah. Contoh Imam Syafi'i. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dia menangis ketika Maliki Yaumiddin. Kenapa bisa dia menangis? Karena pada saat itu sampailah maqam atau tersentuhlah hatinya. Kita kan ayat neraka pun kita baca masih senyum kita. Kenapa? Karena kita tidak membacanya dengan benar. Yang ketiga, bertambah khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu kalau ibarat roti, tanah lembut, ibarat tanah gembur dia, ibarat suasana hening dan nyaman. Ya. Keempat, bertambah keimanan. Indikasinya adalah dengan mengulang beberapa ayat secara spontan. Seorang sahabat pernah, saya hilap namanya siapa, dia kalau baca Quran, bersolat, waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, kalau bahasa kita ya, dia tidak ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah, tapi disambung surat yang lain. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang heran, kenapa setiap ayat, setiap sholat jadi imam, dia diluarkan kulhu baru dia baca surat lain. Ribut sampai kata Nabi. Apa kata Nabi? Kenapa kok begitu? Apa jawabnya? Ya Rasulullah, aku suka bacanya. Jadi kulhu ini memang surat favorit dia, bukan karena sebab dia tidak banyak paham, tapi karena sebab aku merasa senang kalau membaca ayat yang satu ini. Maka kata Nabi, kalau memang kau mencintainya, maka kau akan mendapatkan apa yang kau cintai. Surat ini ringkas. Ketika kita bicara Allahu ahad, Allahus samad, Allah lah tempat meminta. Yang tak buat aku takut. Kalau harus minta, aku minta sama Allah. Dan biarkan dia mengatur bagaimana cara memberinya. Maka dia membaca, melazimkan membaca itu. Ya, baik. Gembira dan bahagia. Ciri orang yang ketika hatinya sudah dipenuhi dan dia hidup dengan suasana mentadabburi Al-Quran, maka dia jarang panik, tidak mudah stres, tidak depresi dalam hidup. Bahkan Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang banyak sama dia. Kemudian, bergetar hatinya karena takut kepada Allah, muncul perasaan harap dan tenang, raja' dan sakinah. Jadi sakinah itu apa? Ketenangan. Orang bisa tenang dalam semua keadaan itu berat. Ya, tidak panik ketika dituduh orang. Ya, sujud karena mengagungkan Allah. Jadi ada kebiasaan sehingga sujudnya punya penuh makna. Dia tidak sujud cuma karena dapat rezeki, tapi dia sujud karena dia tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim At-Tamimi mengatakan, barang siapa yang diberi ilmu namun tidak bisa membuatnya menangis karena takut kepada Allah, ingatlah bahwa dia belum diberi ilmu. Karena sesungguhnya Allah menyifati para ulama dalam firman-Nya yang mengatakan, berimanlah kamu kepadanya atau tidak beriman, sungguh orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur muka mereka sambil sujud dan menangis. Jadi kalau ada ilmu tentang agama tapi nampak soknya, itu tanda orang itu tidak ada ilmunya. Jadi mau ustaz, ciri ustaz itu yang dekat, yang memang dia diberi Allah ilmu. Karena Allah memberi ilmu itu. Karena tidak harus pintar bicara. Sekarang ini kan banyak orang yang pintar bicara, bagus mengemas bahasa. Tapi ciri orang yang diberi Allah ilmu, masya Allah, adalah orang yang jangankan dia memberikan ilmunya, bersamanya saja pun sudah menambah keimanan kita. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya. Asma binti Abu Bakar berkata, adalah para sahabat Nabi boleh dibacakan kepada mereka Al-Quran sebagaimana Allah telah menyifatkan kepada mereka, maka mereka akan mencucurkan air mata dan bergetar tubuh. Coba bayangkan, mereka beriman kepada Allah. Kita beriman sama siapa? Sama Allah. Nah, Quran itu adalah firman Allah, itu kalimatnya. Kalau kita beriman kepada Allah, tentulah kita sangat menunggu apa yang menjadi pesan-pesan Allah sama kita. Nah, itu yang penting. Apa yang kita membaca Quran seperti itu? Ya, baik. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak mau mentadabburi Al-Quran sehingga mereka meyakini sangat sulit memahami Quran. Pemahaman demikian ini salah, bahkan mengaburkan tujuan diturunkannya Al-Quran. Sebagian kita mengira enggak, kami lah itu Ustaz. Kami kan orang awam ini. Itu kan harusnya kerjaan para ustaz. Nah, itu salah. Ya.
sabar. Seorang bisa saja mengatakan, kenapa Anda begitu bersabar dengan semua keadaan? Dia nggak panik. Dia bukan orang yang paham agama dalam makna yang kita paham. Dia cuma bilang, karena aku mendengar Allah bersama orang yang sabar. Itulah kenapa aku bersabar. Coba bayangkan, dalam baik. Kenapa kau begitu sabar menghadapi cacian, celaan, makian, atau menghadapi tekanan hidup? Kenapa aku tidak bersabar? Sementara Allah bersama orang-orang yang sabar. Bukankah kalau aku tidak bersabar artinya Allah tidak dekat kepadaku? Apalah artinya ketika Allah tidak dekat kepadaku? Ibu kerja sebagai PNS, bapak kerja sebagai PNS, atau sebagai apapun, terus ada rezeki yang haram, tak sabar, tak tahan hanya menerima rezeki yang haram. Nah, di mana kita? Di kalimat orang awam yang bilang, kenapa aku tidak bersabar? Karena orang-orang yang sabar, Allah bersama mereka. Lantas, apa yang membuat aku harus tidak bersabar? Apakah Allah pergi bersama orang-orang yang tidak sabar? Tidak. Allah tetap bersama orang yang sabar. Sesuai apapun kehidupanku, Dia menyertaiku. Lantas apa yang harus aku takutkan? Coba, bukankah ini pemahaman mendalam dari akidah? Ibu mau ngajari anak ibu mengerti baca Quran, bukan sekedar mengerti, tapi memahami ilmu Al-Quran. Saya bukan ustaz, bukan ustazah, bukan mu'allimah, bukan ulama. Apa bisa Ustaz? Bisa. Caranya sabar, ajari anak itu. Karena kalau ibu bersabar, maka Allah akan membukakan pintu-pintu agar anak ini akhirnya lebih mudah memahami Al-Quran. Coba yang saya terjadi, kita tidak sabar mendidik anak kita. Padahal Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Artinya, sesulit apapun kau menahankan kesabaran, Allah bersamamu. Masya Allah. Coba kalau kita mulai tidak sabar mengaji, apa yang terjadi sama kita? Ibu mulai tidak sabar mengaji, bapak mulai tidak sabar mengaji, tidak datang mengaji malam Sabtu. Ngapain di rumah? Apakah ibu Allah bersama ibu? Nah, kira-kira begitulah memahamkannya. Ya, baik. Ibnu Hurairah, di antara tipu daya setan adalah mengalihkan perhatian hambanya untuk mentadabburi Al-Quran. Karena setan tahu bahwa petunjuk Allah akan hadir ketika seorang mentadabburi isi Quran. Maka setan berkata, wah ini bahaya, nggak bisa sendirian ini. Saya tidak mau membicarakan Al-Quran karena merasa segar. Saya masih merasa banyak kotor dan sebagainya. Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa Al-Quran telah terbukti melemahkan para ahli bahasa untuk membuat yang sama dengan Al-Quran. Namun itu tidak mengeluarkan Quran sebagai kitab yang berbahasa Arab dan menggunakan tata bahasa yang dengan ucapan yang benar, karena Al-Quran mudah dipahami kandungannya yang berisi perintah dan larangan Allah. Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang mengatakan ayat ini penuh dengan tafsiran dan kami tidak mengetahui dan memahaminya, kami hanya membacanya karena ibadah, maka sungguh dalam hatinya ada sesuatu yang salah. Alif Lam Mim, nggak tahu nih kita artinya. Tapi kenapa kita baca? Karena ini Allah turunkan sama kita. Pasti ada sesuatu makna yang mungkin memang aku tidak tahu, tapi Allah tahu, dan itu bukan keburukan. Coba bayangkan, ya. Oke. Nah, insya Allah banyak lagi sebenarnya catatan-catatan lain yang harus kita pahami. Tapi sekedar pendahuluan, kita mentadabburi nanti insya Allah. Kalau sabar saya, ini sabar juga saya yang sabar atau kita yang sabar ini. Kalau saya bersabar, ini akan secara perlahan satu demi satu. Ada 10 ya, 10 resep menyelami makna Al-Quran akan kita bahas satu-satu nanti. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Yang pertama, karena saya datang terlambat Ustaz, jadi saya ketinggalan ada tadabbur Quran yang nomor 3 Ustaz. Ya. Ibu meminta
kita diulang ya. Enggak usah diulang. Ayah dulu. Bertambah khusyuk yang ketiga. Bertambah khusyuk. Yang pertama, menggabungkan hati dan akal ketika membaca, ya. Dan indikasinya adalah dengan cara merenung dan merasa takjub dengan Al-Quran. Kedua, menangis karena takut kepada Allah. Ketiga, khusyuknya makin tambah. Jadi sebenarnya yang terbaik, makanya ada metode membaca dengan tahlili. Kita tidak peduli, kita hanya mengkhatam. Ada metode para sahabat dalam menyelami Al-Quran. Nanti akan kita lihat. Jadi salah satu yang saya bocorkan, cara sahabat mempelajari Quran, itu mereka mengambil, kalau Quran terjemah Indonesia yang versi Departemen Agama, kan dia buat judul-judul itu. Ya, nah, jadi satu makro, jadi satu paragraf yang berbicara dengan rangkaian satu cerita, itu mereka ambil, itu mereka pelajari. Dan kalau ada nilai-nilai akhlak yang harus dibangun, mereka mencoba membangunkannya. Pelajaran yang paling mereka sukai dari membaca Al-Quran adalah membaca sejarah para nabi yang diceritakan Quran. Karena semuanya punya keutamaan. Misalnya begini, kisah Nabi Ayub. Apa pelajaran yang kita dapat dari kisah Nabi Ayub? Sabar. Sabar menghadapi penderitaan, sakit. Nah, otomatis kita belajar seperti Nabi Ayub. Jadi kesalahan kita sekarang ini, seringkali kita abai membaca ayat-ayat. Bahkan saya memperhatikan ada orang kalau dia baca buku, ketemu surat, ketemu ayat, dia lewatkan. Dia lebih suka membaca pikiran-pikiran manusia. Yang sebenarnya ayat itulah yang menyatukan pikiran-pikiran itu. Gitu. Ya, nah itu contoh. Oke. Jadi ini Ustaz, dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taqulun. Kemudian di dalam hadis, man tasabbaha min qaumin fahuwa minhum. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, saya pernah dikasih hadis oleh salah seorang Ustaz mengenai menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu seseorang yang memberi hormat dengan cara mengangkat tangan dengan jari-jarinya, dan ini termasuk waktu upacara bendera, Ustaz ya. Yang jelas upacara kalau dalam lingkungan sekolah atau kantor itu, kalau sekolah Senin, kalau kantor mungkin setiap tanggal 17 itu Ustaz ya. Dan apakah itu termasuk Ustaz yang mengangkat tangan dengan jari tadi termasuk upacara bendera? Yeah. Nah itu Ustaz. Dan kalau misalnya ini kan udah kebiasaan berulang berakar saya rasa ya, sejak Indonesia merdeka selama 70 tahun itu kita lakukan, termasuk saya memang melakukannya sebagai siswa ataupun sebagai guru. Jadi mohon penjelasan Ustaz menurut sunnah Ustaz ya. Baik, jadi begini, sekarang kan penyimpangan jika itu terjadi adalah mengilahkannya, menuhankannya, itu yang tahu. Jadi ketika saya hormat bendera seperti ini, atau kemudian saya geser hormat kepada pimpinan seperti ini, apakah ini masuk dalam kategori menuhankan dia? Ya, tergantung. Apa bentuk? Kenapa saya bilang tergantung? Ketika syarat ketuhanan dipenuhi atau sampai di situ, maka syiriklah dia. Artinya memang betul. Dia ta'zim. Dia khudu. Di sana khudu itu artinya tunduk. Dia merasa zil, terhina. Itulah yang besar. Itulah yang memberikan hidup sama dia misalnya. Maka pada saat itu dia telah menuhankan bendera atau pimpinan atau hukum atau apapun. Jadi tergantung Tuhan kepada kenapa itu dilakukan, dasar apa. Contoh misalnya saya ambil contoh. Saya cenderung melihat seperti di Korea Utara. Yang terjadi adalah takut yang sangat tinggi kepada pimpinan. Karena pimpinan ini luar biasa. Kalau dibilang zalim ya. Tak cocok dari orang kalau pakciknya dibunuh dia. Dan kalau bunuh bukan bunuh pakciknya, sekeluarga supaya tamat riwayatnya, jangan ada yang balas dendam. Waktu itu dia masih anak muda, pacarnya sendiri pun dia bunuh.
ada saja tak sukanya, sehingga orang itu tunduk, demikian tunduknya sama dia pada tingkat takut yang sangat tinggi. Nah, ini salah satu unsur seseorang atau satu makhluk disebut atau sesuatu disebut sebagai Tuhan, maka syiriklah orang itu. Saya tidak melihat dalam ketika kita menghormati bendera ada unsur itu. Tapi Allah Ta'ala bisawab, mana tahu ada yang lain seperti itu. Jadi ini memang kejadian sama saya, Ustaz. Iya. Seumur saya jadi guru, baru kemarin lah saya diminta kepala sekolah jadi pembina upacara. Itu dadakan sekali, Ustaz. Dan memang saya sering dadakan diminta itu tanpa konfirmasi sebelumnya. Jadi saya bilang saya guru baru, karena saya nggak ada seragam sebelumnya. Nggak apa-apa boleh pidana. Karena mengamalkan yang hadis tadi, Ustaz. Jadi saya waktu dibilang kepada pembina upacara Muhammadiyah, saya dengar itu guru pas. Sebenarnya itu nggak ada masalah. Saya tidak melihat ada unsur menuhankan orang atau menuhankan bendera, tidak ada. Itu hal yang sifatnya hanya karena begini. Ingat ketika Mus'ab bin Umair itu mati, itu sampai pada tingkat dia syahid, itu dia tidak mau bendera jatuh. Sehingga ketika ditebas tangan kanan yang memegang bendera dalam perang, diambilnya karena itu panji itu kehormatan, harga diri, simbol harga diri. Tapi bukan Tuhan. Nah, itu yang harus dipahamkan. Sampai ketika akhirnya udah ditebas dua tangannya, maka dia pegang itu tiang panji bendera, tiang benderanya dengan kedua tangan yang sudah putus. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia memuliakan bendera sampai pada tingkat menuhankannya? Ya tidak. Nah, itu yang harus kita paham. Iya. Contoh Erdogan itu presiden Turki, itu kan setiap ada upacara kenegaraan di mana dihadiri oleh presiden-presiden, biasanya ada berdiri untuk semacam foto bersama para pemimpin dunia. Itu tempat presiden itu ditaruhlah bendera negaranya, simbol negaranya di bawah. Semua presiden kalau dia ada udah sampai, mereka berdiri dan ya di tempat yang ditunjukkan. Ini bendera Amerika, nah presiden Amerika berdiri di situ. Bendera Indonesia, presiden Indonesia berdiri di situ. Nanti tengok di itu. Kalau tapi Erdogan beda. Dia tidak mau berdiri sebelum diambilnya dulu kertas itu. Dan itu adalah kertas simbol negaranya, bendera. Maka dia kantongi baru dia berdiri di situ. Itu menjadi sesuatu yang demonstratif yang dilihat oleh negara-negara lain, kepala negara lain, bahwa dia nasionalismenya luar biasa. Kalau presiden kita, saya pernah lihat waktu itu SBY, tidak berdiri. Malah dia nengok Erdogan ngangkat kertas itu, dia cuma senyum saja dan berdiri. Padahal di bawah kakinya bendera Indonesia. Presiden Erdogan tidak mau. Dia ambil itu. Kenapa? Ini bendera masa setara pula dengan kakinya. Tapi apakah itu menandakan bahwa dia menuhankan bendera? Tidak. Nah itu dia. Nah jadi paham kita itu ya. Nanti nggak apa-apa, nanti kalau di rumah itu ya. Saya kira tegur karena saya. Ini kan tegur lah, salah peraturannya. Boleh bidang ke tengah. Oke Bu, ya. Baik. Ada lagi? Cukup? Masih jam 9, tapi jam 9 ini jam 9 udah pengalaman ini, itu kan jam 10 gitu ya. Baiklah, kita tutup dengan doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikianlah pengajian kita pada malam hari ini, membahas masalah 10 cara untuk menjelaskan Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut dapatlah membuka hati kita untuk lebih dekat lagi kepada Al-Quran serta memahami tentang pemilik makna Al-Quran. Kepada Ustaz kami ucapkan terima kasih. Pengajian ini kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dia